Oke, halo semuanya. Selamat datang di Dev Erlangga. Jadi hari ini aku pengen banget sharing ke kalian ya. Gimana cara kita deploy aplikasi yang lagi booming-boomingnya kali ini yaitu N8N secara gratis dan tentunya mudah. Sebelumnya, perkenalkan namaku Erlangga Dewa Sakti, pengalaman sebagai seorang back-end developer dan sistem analis ya. Udah kurang lebih 3 tahun di salah satu universitas terkenal di Indonesia. Bagi kalian yang ingin menghubungi saya, kalian bisa hubungi saya di media sosial berikut. Oke, bagi kalian yang ingin uh, mengakses halaman N8N, kalian bisa kunjungin aja ya di n8n.io. Kalian bisa lihat. Jadi bagi kalian yang belum tahu apa itu N8N.io, N8N.io itu merupakan sebuah aplikasi workflow automation ya, yang dapat kita integrasikan dengan berbagai tool AI. Seperti yang terkenal kan ada ChatGPT, ya, ada Gemini, kemudian Cloud, dan seterusnya. Sebenarnya kegunaannya tuh lebih ya, nggak hanya tentang AI, kita bisa integrasikan N8N ini ke berbagai hal, contohnya seperti di sales, di DevOps, ya, Security Ops, dan IT Ops. Dan tentunya N8N ini udah sangat dipercaya oleh beberapa perusahaan yang terkenal ya, contohnya di sini Cisco ya, dan seterusnya. Ini ada Microsoft. Dan untuk integrasinya udah ada 500 lebih ya integrasi. Kalau kita lihat di sini integrasi ke Postgres ya, ke Google Docs ya, ke Discord, Excel, dan seterusnya. Ini ke ChatGPT, ada ini MariaDB ya, MariaDB dan lain-lain. Dan bagi kalian yang misalnya punya beberapa AI agent, misalnya OpenAI atau Cloud ya, kalian bisa nanti menggunakan itu semua ya, satu bareng ya, di aplikasi N8N ini dengan sangat mudah gitu. Kalian tinggal drag drop aja, sesuaikan dengan provider yang kalian gunakan, dan semua akan jalan sesuai dengan yang kalian inginkan. Dan tentunya untuk proses deployment ini N8N menawarkan dua cara ya. Yang pertama itu self hosting, dan juga kalian bisa gunakan sendiri di sini. Kalau kita lihat di pricing ya, kalian bisa membayar $20 per bulan ya. Bagi orang Indonesia sih ini menurutku relatif mahal ya. Jadi kita akan coba yang gratis-gratis aja dan langsung aja. Jadi di sini aku pengen deploy aplikasi N8N itu di platform render. Nah, bagi kalian yang masih asing, kalian bisa searching aja ya, render. Dan nanti pilih yang render.com, kita klik ya. Oke. Nah, di sini kita dapat deploy semua aplikasi ya, secara mudah dan gampang. Bagi kalian yang belum punya akun, silahkan kalian daftar dulu ya. Akunnya didaftarkan dulu. Bagi kalian yang udah punya, silahkan sign in. Ini sign up untuk daftar dan kita bisa sign in aja. Kebetulan aku udah punya akun, jadi aku akan daftar dengan GitHub ya. Klik GitHub biar lebih mudah. Dan kalau kita lihat di sini udah ada beberapa project yang aku pernah kerjakan. Ini ya N8N pribadiku, kita akan deploy juga. Untuk tutorial kali ini, kita klik aja add new ya, add new, kemudian pilih web service. Oke, sebenarnya kalian bisa integrasikan juga kok N8N ini ke berbagai Git repository, contohnya kayak GitHub ya, atau di sini ada GitLab dan seterusnya. Atau kalian juga bisa pull dari public repository Git orang lain, bebas. Dan di sini kita akan manfaatkan untuk yang Docker image. Dan untuk Docker image-nya itu sendiri, kalian bisa aja baca dokumentasinya ya di sini self hosting. Untuk lebih detailnya, jika kalian penasaran, nah di sini kalian bisa Docker instalasi guide-nya, kalian baca ya. Nah ini kalau kalian install Docker di lokal kalian ya. Dan tentunya ini kan lumayan ribet ya. Jadi di sini aku pengen gunakan render aja. Nah, untuk Docker image itu sendiri kalian bisa kunjungin aja Docker Hub dan cari n8n.io/n8n. Atau kalian sebenarnya bisa copy aja ini ya. Kita masukkan ke image URL-nya, paste aja. Dan tunggu untuk render ini dia ngeload image-nya. Kalau udah berubah jadi gambar pause ya ini ya, pause.
kita bisa klik connect. Oke. Nah, di sini untuk namanya ini wajib diisi ya. Dan pastikan nama ini tuh sesuai dengan yang kalian inginkan. Nanti nama ini akan jadi nama domain juga dari web kalian gitu. Kalau bisa namanya unik ya, biar nanti nggak ada tambahan prefix atau suffix ya di aplikasi kita gitu. Kita di sini pilih aja N8N Erlangga Dewa Sakti tutorial ya. Ini kemudian pastikan di sini kita pilih yang free ya. Free untuk instant type-nya, untuk negaranya pilih aja Asianya tuh yang Singapura ya biar cepat. Kemudian untuk projectnya ini opsional aja, nggak usah diisi. Nah, ini pastikan free ya. Kemudian kita scroll ke bawah. Oke, kalau kita lihat di sini environment variable. Di sini ada beberapa list ya kan environment-nya. Kita bisa klik deploy aja dulu ya. Pasti ini akan error ya, tapi kita deploy aja dulu. Nah, untuk environment variable ini sebenarnya aku udah nyiapin ya di Sublime Text. Ini listnya ini udah keisi ya, sorry, ini aku akan coba kosongkan ya. Oke. Nah, ini kosongkan dulu. Ini tetap, ini kita akan kosongkan aja. Nah, seperti ini, oke. Nah, untuk passwordnya nanti akan aku set ya, N8N Erlangga Dewa Sakti tutorial. Oke, jadi ini kan kita akan gunakan database ya. Nah, kalian bebas ya mau menggunakan apa. Di sini aku pengen menggunakan platform Supabase ya. Nah, ini biarkan aja dia deploy. Sembari menunggu kita deploy aplikasi N8N ini, kita masuk aja ke Supabase ya. Bagi kalian yang punya misal hostingan terus ada database Postgres yang nggak kepakai, kalian bisa kok gunain juga. Bebas ya. Kebetulan aku gunakan Supabase karena emang ini enak banget untuk proses deployment database ya. Langsung aja login aku pakai GitHub. Di sini loading dulu, tunggu. Dan ini udah ada project yang aku buat ya. Oke. Mungkin di sini masih kosong. Bagi kalian yang belum punya organization, kalian bisa sebenarnya buat kok di sini. Ya, kalian bisa tambah aja new organization ya. Aku udah buat, ini N8N Erlangga Dewa Sakti tutorial. Nah, di sini aku akan new project aja, kita akan buat sebuah database baru, dan untuk passwordnya bebas, pastikan kalian ingat ya password kalian, ini password database-nya, kita copy, passwordnya kita paste ke sini aja. Ini udah keisi ya, bentar, kita paste. Nah, ini password kita, untuk project name-nya kita namakan aja sama ya, ini kita blok, kemudian copy. Dan untuk negaranya pastikan kalian pilih Singapura ya, gitu. Create new project. Oke, nanti di sini akan muncul dashboard database kalian. Oke, nah di sini untuk kalian yang ingin tahu koneksinya, kita bisa klik ini ya, tombol connect, dan nanti akan muncul ya di sini beberapa list. Kalian fokus aja ke transaction pooler. Di sini ini ideal untuk aplikasi stateless ya. Dan kita klik aja view parameter, ini akan muncul ya konfigurasi dari database-nya. Nah, kalau kita lihat di sini kita tinggal copy paste aja ya. Contohnya di sini database itu yang ini Postgres ya. Kita paste, untuk hostnya kita yang ini AWS episode is ya. Kita copy, portnya 6543. Kemudian untuk usernya ini kita copy. Nah, untuk webhook URL-nya kita nanti akan isi. Ini kita close dulu, pastikan sesuai ya. Oke, ini database-nya kita pakai Postgres. Hostnya, passwordnya, portnya, user, oke. Skemanya kita pakai public aja. Tipe database-nya ini PostgreSDB ya. Dan untuk time zone-nya, ini kalian set aja Asia Jakarta bagi kalian yang di Indonesia Barat. Kalau kalian di Indonesia Tengah atau Timur, sesuaikan aja dengan time zone kalian masing-masing. Agar nanti waktu dari automation kita tuh nggak ngasal gitu. Nah, kita close aja. Nah, kita kembali lagi nih. Dan kalau kita lihat di sini nih, udah jalan ya. Oke, kalau kita lihat di sini itu
Mungkin bagi kalian mungkin ada error, nggak masalah ya. Error pun nggak masalah. Kita ini copy paste aja nih. Ini merupakan webhook URL-nya yang akan kita gunakan. Copy aja ya, domain kita sebenarnya domain dari aplikasi N8N pribadi kita pastekan. Nah, seperti ini. Jadi udah komplit ya semua env yang kita butuhkan, dan kita lakukan deployment ulang lagi ya dengan environment yang baru. Kita klik aja env di sini. Nah, ini kan masih kosong ya. Oke, kita akan coba add aja ya, new variable. Nah, di sini biar cepat kalian bisa blok aja semua datanya, Ctrl A, kemudian copy ya. Dan kalian bisa pastekan di sini kok. Nah, seperti ini ya. Jadi ini webhook URL-nya. Sebenarnya gunanya webhook URL itu buat apa? Jadi ketika kalian nanti aplikasi kalian itu akan melisten ke URL ini seperti itu. Jadi setiap ada perubahan ya, ini nanti akan menjadi endpoint yang kita gunakan ya untuk melisten semua kejadian yang ada. Nah, tentunya kita akan klik save dan deploy. Save and deploy ini nanti dia akan redeploy ulang ya dengan konfigurasi yang udah kita tentukan. Oke, kita save dan tunggu aja, kita pindah ke log. Nah, di sini dia akan ini ada deployment baru sih harusnya. Nah, di sini dia akan stopping ya N8N-nya. Dan kalau kita lihat di sini kan nanti masih kosong ya database-nya kan, belum ada isinya. Oke, nanti dia akan otomatis terisi dari migration database yang ada di N8N ketika proses deployment. Oke. Nah, nanti kalau kalian lihat di sini mungkin akan ada alert ya bahwa encryption key-nya itu nggak ada ya, nggak ditemukan. Maka kalau nggak ditemukan, dia akan otomatis tergenerate ya di dalam folder ini. Ini udah nanti ada di bagian Docker volume-nya dari render, nggak usah kalian hiraukan. Tapi bagi kalian yang ingin setting key-nya manual, kalian bisa lihat aja dokumentasinya gimana. Nah, di sini kalau kita lihat, dia akan melakukan proses migrasi ulang ya database-nya. Di sini ada banyak banget tabelnya, yaitu initial migration ya, webhook model, dan seterusnya. Ini ada banyak banget. Tunggu aja. Nah, ini finish ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di Supabase ya, kalian reload aja. Nah, di sini akan muncul ya beberapa tabel ya yang nanti akan digunakan aplikasi N8N kita. Kalian bisa baca-baca aja skemanya gitu ya. Oke. Nah, kita kembali lagi. Sekarang keterangannya aplikasi kita udah live nih. Versinya 1991. Nah, untuk ini editornya kita bisa akses di domain ini. Sebenarnya sama aja sih kayak ini, kita copy paste aja. Oke. Paste N8N. Nah, bagi kalian yang nanti menemukan kayak error cannot get slash, kalian reload aja halamannya kok. Itu emang kadang awal-awal loading seperti itu. Oke, ini tunggu. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini aplikasi kita udah ini ya. Jalannya N8N ya. Kalian bisa setup owner account ya. Di sini aku mau setup lagi. erlanggadewasakti@gmail.com, passwordnya kita pakai yang sama aja seperti yang di ini. Nah, ini pastikan passwordnya kalian juga ingat ya. Ini nggak harus sama kayak yang database kok, kalian bisa gunakan untuk login N8N kalian ya. Jadi bedakan harusnya. Cuma ini untuk tutorial biar gampang. Oh, ternyata ini ada validasinya ya, 8 karakter. Oke, kita akan coba contohnya Erlangga Dewa Sakti. Terus 1, 2, 3 add kah? Oke, mungkin depannya kita ganti kapital. Nah, oke, kita udah buat passwordnya ya. Kita next. Ini kita simpan aja ya passwordnya. Udah nggak usah deh. Nah, kita lihat aja di sini passwordnya. Oke, kita copy ya, biar ingat. Kita simpan aja di sini. Nah, oke, kita minimize. Nah, ini kita bisa pilih aja sesuai dengan yang kita mau.
Kita isi aja data sign in, dan ini myself, les 20, YouTube. Oke, get started. Nah, bagi kalian nanti ini muncul seperti ini, kalian bisa send aja lisensi key-nya ya. Nah, dia nanti akan mengirimkan lisensi key-nya di akun kalian yang sudah kalian daftarkan. Oke, tunggu aja. Nah, tapi udahlah, kalian sembari menunggu email itu masuk, kalian bisa ini kok, gunakan aplikasinya kok sebenarnya. Nah, di sini aplikasinya udah jalan ya. Kita bisa contohnya ini tes Simple AI ya. Nah, ternyata udah masuk nih kalau kita lihat. Ya kan, ini notifikasi masuk ya. Jadi kalau kita klik, oke. Nah, ini ada lisensi yang masuk untuk akun kita. Ini kita copy aja, siapa tahu penting ya. Copy, kita klik activate lisensi key-nya. Nah, dan dia otomatis akan nge-redirect ke domain kita ya. Nah, di sini udah muncul active workflow-nya 0 dari unlimited ya. Kita enter aja aktivasinya. Oh, udah ya, ternyata udah digunakan. Oke, otomatis tergunakan. Nah, ini di sini kan ada sampelnya. Untuk memastikan aplikasi kita jalan atau enggak, kita di sini coba. Nah, di sini pakainya OpenAI ya untuk sampelnya. Nah, aku pengen gunakan yang di sini, kita akan coba yang gratisan semua. Jadi aku mau pakai Gemini dulu ya. Sorry, Gemini. Google Chat Gemini. Nah, oke, di sini untuk kredensialnya kalian belum punya. Untuk yang belum punya, kita bisa searching aja Gemini API kayak gini aja. Nanti akan diarahkan ke ini Google AI Studio ya. Klik aja. Oke, ini lumayan. Oke, udah muncul ya. Nah, kalian bisa create new API key ya. Terus kalian bisa isikan ini cloud project-nya. Nah, bagi kalian yang misalnya masih kosong, kalian sebenarnya bisa ini kok, bisa buat existing Google project ya. Create, caranya kita bisa kunjungin aja. Ntar create workspace Google Cloud ya. Nah, nanti akan masuk ke sini. Kalian pilih aja developer Google, klik ya. Nah, di sini kalian, oke, ini udah masuk belum? Oke, kalian login aja dengan Google kalian ya. Sorry, di mana ini ya? Konsol admin nih, coba kita klik di sini. Oke, kita coba back dulu ya. Oke, ini membuat project cloud. Di sini nih, kalian bisa klik yang panduan, kemudian membuat project Google Cloud. Nah, dan di sini buka membuat project cloud. Nah, tunggu aja. Nah, ini nanti dashboard dari Google. Nah, kita bisa buat namanya misal Erlangga Dewa ya, Erlangga Dewa Sakti, dan seterusnya. Kita bisa klik create aja. Nah, nanti kebetulan karena aku udah punya, nanti akan muncul ya di bagian cloud project-nya. Kalau misal belum muncul, kalian reload aja halamannya. Ini nanti mungkin 1-2 menit akan muncul. Di sini aku mau pakai yang udah aku buat N8 tutorial. Oke, di sini aku mau create API key. Ya. Nah, ini udah dapet ya, kita bisa copy aja, copy. Dan di sini kita kembali lagi ke aplikasi kita. Nah, di sini kita create new credential. Nah, ini udah otomatis keisi ya. Kita akan pastekan saja. Ini hapus dulu aja. Kemudian kita klik kanan, paste. Dan nanti ketika kita klik save, otomatis akan dilakukan testing ya. Nah, kalau memang API key kalian valid, di sini connection-nya akan successful gitu. Nah, kita close aja. Dan untuk modelnya di sini banyak banget model ya. Kalian bisa gunakan beberapa model, tapi untuk yang gratis kalian tuh bisa gunakan yang flash. Jadi yang flash itu biasanya gratis. Nah, di sini kita akan gunakan contohnya yang 2.5 flash ya ini ya. Klik aja. Oke, kita simpan, back to canvas. Nah, di sini kita akan
hapus ya untuk OpenAI-nya ini. Oke, kita lepas dulu, kita hapus. Kita nggak akan gunakan OpenAI karena berbayar. Nah, di sini kita hubungkan aja chat modelnya ke model seperti ini. Oke, setelah itu karena ini udah terhubung ya. Tadi kalau kita lihat udah connect ke kredensial yang kita buat, modelnya 25 flash. Saatnya kita uji coba ya. Nah, di sini kalau kita klik di sini ada UI untuk chatnya. Kita bisa chat, halo siapa Anda, enter ya. Nah, nanti di sini akan masuk ya ke webhook-nya. Nah, nanti akan diproses oleh agent-nya. Dan di sini log-nya akan muncul semua kok. Nah, ini prosesnya mungkin lama enggaknya ya tergantung ininya ya, servernya itu lagi rame atau enggak. Nah, kalau kita lihat di sini tuh sebenarnya ada prompt ya. Di sini contohnya your friendly agent design untuk guide user melalui beberapa step. Nah, ini kalian bisa konfigurasi ya. Bebas, oke. Kita back to canvas. Nah, kalau kita lihat di sini udah ada ini ya responnya ya, welcome to N8N dan seterusnya. Dan alhamdulillah aplikasi kita ini udah ke deploy ya untuk N8N kita secara gratis dan tentunya mudah ya. Nanti kalau kalian tahu bahwa untuk deploy di render ini ada batasannya ya kalau kalian free. Batasannya yaitu setiap 15 menit tanpa ada koneksi yang masuk ya, aplikasi ini akan ngeselip gitu. Dan ketika kita akses, dia akan reboot lagi dari awal. Mungkin rebootnya memakan waktu 1-2 menit ya. Kalian bisa searching aja, oke. Di sini sleep time free tire gitu. Kalian bisa baca aja. Nah, free tire-nya berapa? Dan nanti aku akan bikinkan tutorial ya gimana biar bisa selalu nyala 24 jam gitu ya. Bagi kalian yang butuh, kalian bisa komen aja. Nanti kalau banyak komennya dan like-nya, aku akan coba buatkan ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat jumpa di pertemuan selanjutnya.